Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Sari dengan NIM 120700168. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan membahas ulang mengenai soal UTS. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasan nomor 1. Pada soal nomor 1 yaitu seorang mahasiswa melakukan pinjaman online sebesar 10 juta. Dia bersedia membayar dengan cara mengangsur selama 33 bulan. Jika besar angsuran setiap bulannya Rp400.000, berapakah tingkat bunga sederhana yang dikenakan pada pinjaman tersebut? Nah, pada soal nomor 1 yaitu diketahui P atau pokok pinjaman sebesar 10 juta rupiah dan T-nya atau T itu periode waktu selama 33 bulan. Nah, karena disitinya per bulan, maka kita bagi 12, hasilnya 2,75. Kemudian besar angsurannya dalam per bulan itu sebesar 400.000. Yang ditanyakan di sini yaitu R. R itu tingkat bunga. Maka kita selesaikan. Yang pertama kita cari dulu S-nya atau nilai akhir. S sama dengan besar angsuran dikali T, di mana besar angsuran itu tadi diketahui sebesar Rp400.000 dikali T-nya 33 bulan. Maka S-nya yaitu 13.200.000. Kemudian S sama dengan P dikali 1 ditambah R kali T. Tadi kita dapat S-nya yaitu 13.200.000 sama dengan P-nya 10 juta dikali 1 ditambah R-nya yang akan kita cari, T-nya yaitu 2,75. Nah, 13.200.000, 10 jutanya dipindahkan, 13.200.000 dibagi 10 juta sama dengan 1 ditambah R 2,75. Nah, 13.200.000 dibagi 10 juta yaitu 1,32 sama dengan 1 ditambah 2,75 dikali R. Kemudian 1,32, satunya dipindahkan jadi min 1,32 min 1 sama dengan 2,75 dikali R. Kemudian 1,32 min 1 yaitu 0,32 sama dengan 2,75 dikali R. Kemudian R-nya kita cari yaitu R sama dengan 0,32 dibagi 2,75. Maka R sama dengan 0,1163, kita ubah ke persen, maka R sama dengan 11,63%. Maka tingkat bunga sederhananya yaitu sebesar 11,63%. Pada soal nomor 2 yaitu Pak Amir membeli barang senilai 10 juta. Termin kreditnya 3% dibayar dalam jangka waktu 10 hari, atau jika tidak bisa maka dibayar dalam jangka N dalam N% dalam waktu 40 hari.
Yang ditanyakan yaitu A. Seandainya Pak Amir tidak memiliki uang tunai tetapi bisa memperoleh pinjaman dari pihak ketiga, berapakah tingkat bunga pinjaman paling tinggi yang masih menguntungkan Pak Amir untuk mendapatkan diskon tunai tersebut? Yang B. Paling sedikit Pak Amir harus mengajukan pinjaman kepada pihak ketiga sebesar berapakah? Yang C. Apabila tingkat bunga dari pihak ketiga sebesar 21%, berapakah keuntungan yang diperoleh Pak Amir dari diskon tunai jika ia membayar barang tersebut dalam waktu 10 hari? Nomor 2 ini diketahui. Yang pertama, S sama dengan 100 juta, kemudian termin kredit sama dengan 3/10 dan N/40. Untuk D-nya atau tingkat diskonnya yaitu 3%, dan untuk T-nya periode waktunya yaitu 40 dikurangi 10 hari per 365 hari sama dengan 30 per 365 hari. Kemudian ke A, yang ditanyakan itu R-nya atau tingkat bunganya. Nah, maka kita harus cari dulu SI-nya berapa. SI sama dengan S dikali D. Maka S tadi diketahui yaitu 100 juta dikali D-nya 3%. Maka 100 juta dikali 3% yaitu 3 juta. Kemudian kita cari P. P sama dengan S min SI. Nah, S-nya itu tadi diketahui 100 juta dikurangi SI yaitu 3 juta. Maka 100 juta dikurangi 3 juta yaitu 97 juta. Nah, kemudian untuk rumus R yaitu R sama dengan SI per P dikali T. Maka SI sama dengan SI tadi kita ketahui yaitu 3 juta. P-nya kita ketahui 97 juta dikali T-nya yaitu 30 hari per 365 hari sama dengan 3 juta per hasil dari 97 juta dikali 30 per 365 hari yaitu 7972.602,74 sama dengan 0,3762. Kita persenkan menjadi 37,62%. Maka tingkat bunganya yaitu sebesar 37,62%. Kemudian untuk yang B, ini kita diketahui yaitu yang ditanyakan yaitu P. Nah, rumus P itu sama dengan P sama dengan S min SI. Nah, tadi kita sudah hitung P-nya yaitu 97 juta. Untuk B-nya selesai. Maka Pak Amir harus mengajukan pinjaman kepada pihak ketiga sebesar 97 juta. Kemudian yang C, diketahuinya R sama dengan 21% sama dengan 0,21, dan T-nya untuk periode waktunya 10 hari. 10 hari itu sama dengan 40 dikurangi 10 per 365 sama dengan 30 per 365.
Untuk S-nya yaitu 100 juta. Nah, yang ditanyakan yaitu keuntungannya. Maka kita langsung saja jawab. SI sama dengan P dikali 1 ditambah R kali T, sama dengan P nya 97 juta, kemudian 1 ditambah R nya kita ketahui yaitu 0,21 dikali T nya yaitu 30/365 hari. Maka SI nya yaitu 98,674 juta 674.247 rupiah. Maka keuntungannya Rp100 juta dikurangin 98.674.247 rupiah. Maka keuntungannya yaitu sebesar 1.325.753 rupiah. Maka keuntungan yang diperoleh Pak Amir senilai 1.325.753 rupiah. Pada soal nomor 3 yaitu pada tahun 2010 jumlah penderita penyakit HIV atau AIDS adalah 220.000 orang. Jika tingkat pertumbuhan penderita per tahun adalah 30%, berapakah jumlah penderita HIV atau AIDS pada tahun 2020? Nah, pada nomor 3 ini diketahui yaitu PV sama dengan P-nya itu tadi 2010 sama dengan 220.000. Kemudian R-nya atau tingkat pertumbuhannya sama dengan 30% sama dengan 0,3. Untuk T-nya periode waktunya yaitu pada tahun 2020 dikurangin 2010 sama dengan 10 tahun. Nah, yang ditanyakan yaitu FV. FV pada tahun P-nya itu 2020. Nah, kita jawab menggunakan counting compounding. Untuk rumus FV sama dengan PV E pangkat R kali T. Nah, kita untuk P20-nya di sini P2020 sama dengan P2010. PV-nya kan tadi kita udah dapet ya, 2010 dikali E pangkat R dikali T. Nah, P2010 itu kan tadi 220.000 dikali E pangkat R-nya itu kita ketahui 0,3 dan T-nya itu yaitu 10 tahun. Nah, sama dengan 220 dikali 0,3 dikali 10 yaitu E pangkat 3 sama dengan 220
220.000 dikali, kalau E pangkat 3 itu dicek itu yaitu 20,08553692. Maka hasilnya 220.000 dikali 20,08553692 yaitu 4.418.818 orang. Nah, dalam kalkulator itu sebenarnya ada komanya, tapi karena ini dalam jumlah orang, maka komanya dihilangkan, seperti itu. Yaitu tuan muda memiliki KPR sebesar 210 juta dengan jangka waktu 5 tahun. Tingkat bunga KPR tersebut sebesar 21% per tahun dengan angsuran setiap bulannya sebesar A. A-nya yaitu berapakah besarnya cicilan per bulan, kita misalkan A, dan B-nya berapakah saldo KPR tuan muda setelah mengangsur selama 3 tahun. Nah, untuk nomor 5 ini diketahui FV-nya yaitu 210 juta, kemudian untuk N-nya sama dengan 5 tahun, dan untuk I-nya sama dengan 21%. Nah, untuk N sama I ini kita ubah ke bulan, maka untuk N itu 5 dikali 12 sama dengan 60 bulan. Kemudian untuk I ini 21%, kita ubah 21% per tahun, kita ubah ke bulan yaitu 0,0175 per bulan. Nah, yang ditanyakan itu yang pertama A itu yang ditanyain yaitu A sama dengan, nah A ini harus dalam waktu per bulan, maka A sama dengan PV per 1 min dikali 1 ditambah I pangkat min N per I. Nah, sama dengan kita ketahui bahwa PV sama dengan 210 juta dibagi 1 min dikali 1 ditambah I-nya kita sudah dapat yaitu 0,0175 untuk pangkat min 60 per I-nya yaitu 0,0175. Nah, sama dengan 210 juta per 36,9639852. Maka A-nya kita dapat yaitu 5.881.205,559. Nah, kemudian yang B itu kita ketahui bahwa FP-nya sama dengan, yang B itu kita cari FP-nya. Nah, yang diketahui yaitu N sama dengan 2 tahun dan I sama dengan 0,0175 dan A-nya kita dapat yaitu 5.681.205,559. Nah, untuk N ini kita ubah ke bulan lagi yaitu 2 dikali 12 sama dengan 24 bulan.
Maka kita cari PV-nya sama dengan kita balik rumus yang di atas ini, yaitu 1 min dikali 1 ditambah I pangkat min N per I dikali A. Nah, sama dengan 1 min 1 ditambah 0,0175 pangkat min 24 per 0,0175 dikali A. Nah, kita dapat hasilnya yaitu dikali A-nya yaitu sebesar 5.681.205,559. Nah, kita dapat hasilnya yaitu 110.560.155 rupiah. Jadi, untuk saldo KPR Tuan Muda setelah menganggur selama 3 tahun yaitu 110.560.155 rupiah. Demikian pembahasan soal remedial UTS Matematika Keuangan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.